Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran kali ini ya. Kali ini kita akan membahas materi interaksi sosial. Setelah kegiatan pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian interaksi sosial, yang kedua, menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial, dan yang ketiga, menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Manusia tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan masyarakat, karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, dalam kehidupannya manusia mempunyai kebutuhan, baik kebutuhan material maupun spiritual. Untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya itu, manusia membutuhkan bantuan orang lain. Sehingga manusia harus berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat. Apakah sebenarnya interaksi sosial itu? Mari anak-anak kita ikuti dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Interaksi sosial atau hubungan sosial merupakan suatu proses hubungan timbal balik antara individu yang satu dengan individu yang lain, atau individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok, di mana di dalamnya harus terdapat stimulus dan respon. Perlu kita garis bawahi bahwa poin penting dari interaksi ini yaitu adanya hubungan timbal balik. Stimulus di sini artinya adalah rangsangan, di mana ada seseorang yang mulai melakukan obrolan kepada orang lain. Kemudian, respon merupakan hasil tanggapan atas obrolan yang telah dilakukan oleh teman kita. Jika tidak ada respon dari orang yang kita ajak bicara, maka itu tidak dapat dikatakan sebagai interaksi sosial. Berdasarkan pelakunya, interaksi sosial terbagi menjadi 3. Yang pertama, antara individu dengan individu. Yang kedua, antara individu dengan kelompok. Dan yang ketiga, antara kelompok dengan kelompok. Berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor. Pertama, faktor imitasi, yaitu proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Yang kedua, faktor sugesti, merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Yang ketiga, faktor identifikasi, merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Dan yang keempat adalah faktor simpati, merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita orang lain. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa melihat seseorang atau sekelompok orang, baik di lingkungan keluarga, di jalan, ataupun di kantor, dan di mana saja melakukan interaksi sosial. Mereka berinteraksi sosial dalam bentuk yang beraneka ragam. Apa saja bentuk-bentuk interaksi sosial? Mari kita lanjutkan pembahasan materi ini. Bentuk interaksi sosial, pertama, proses yang asosiatif, kedua, proses yang disosiatif. Proses asosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Proses ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Proses-proses yang disosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Proses ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu kompetisi, kontravensi, dan pertentangan. Nah anak-anak, bagaimana? Sudah paham kan tentang interaksi sosial? Sampai di sini dulu pembahasan materi kita kali ini. Selamat bertemu lagi pada pembahasan